Halo, selamat bertemu kembali. Nama saya Vitalis Baedeket, pendamping kesejahteraan sosial Desa Supul, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita akan menampilkan sebuah video singkat tentang modul keempat, sesi kelima, bertopik hambatan dan solusi pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Mari kita saksikan. Selamat pagi mama-mama. Selamat pagi Pak Pendamping. Apa kabar? Baik. Mama Dorcas tadi sudah izin suami kau sorry datang sini. Sudah. Oke, mama lain juga seperti itu ya. Ya. Sampai kita bertemu di sini habis lalu pulang suami pukul nanti pendamping juga dari masalah besar. Tidak. Oke mama semua, pagi ini kita akan belajar tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Awali dulu dengan doa. Ibu Mince, saya berikan kesempatan. Sebelum kita mulai dengan kegiatan pertemuan, kita berdoa. Sebelum kita melanjutkan diskusi hari ini, kita coba ingat kembali materi yang kita sudah belajar sebelumnya. Di langkah pertama itu, apa saja yang kita pelajari di langkah pertama kemarin? Kita belajar tentang stunting dengan ibu hamil. Ibu hamil. Apalagi Mama Mince? Ini Mama Mince atau Mama Mina ini? Mana yang Mama Mina? Saya lupa ingat. Mina, saya yang Mina. Oh, Mina ini Mince. Mama Mince bagaimana? Saya sudah lupa Bapak. Oke, baik. Kalau gitu saya kasih ingat deh. Yang kemarin itu kita belajar tentang kesejahteraan ibu menyusui dan bayi baru lahir. Dan untuk dia bisa sejahtera atau dia kehidupan bisa baik dan anak yang sudah stunting bisa baik, tidak stunting lagi, itu kebutuhan fisik dan mental harus dipenuhi. Antara lain kebutuhan awal yang harus dipenuhi pada saat dilahirkan itu apa? Saya silakan. Pak Mina. inisiasi menyusui dini. Oke, yang biasa disebut apa Mami Mince? IMD. IMD. Mami Mince ini mengantuk sekali tadi malam tadi mete kok. Oke, jadi itu materi sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke kita diskusi tentang hambatan dan solusi. Dalam memberikan IMD pasti ada hambatan ataupun pemenuhan kebutuhan secara psikologis ibu, mental ibu. Pasti kita menemui banyak hambatan. Dan di hambatan yang kita alami tapi kita juga pasti punya pengalaman untuk mendapatkan solusi-solusi. Untuk itu Mama Dorcas satu kelompok itu hambatan Mama disebut hambatan dan solusi kebutuhan fisik mental bayi baru lahir. Sementara Mama Mince dengan Mama Mina itu hambatan dan solusi kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui. Akan ditempelkan di depan ini di papan. Ibu Dorcas di sini, Mama Mince di sebelah atau di sini. Dan mungkin langsung dibacakan apa yang sudah ditulis. Silakan Ibu Dorcas duluan. Baik. Terima kasih. Hambatan dan solusi kebutuhan fisik dan mental bayi baru lahir itu hambatan fisik itu yang pertama itu ASI tidak lancar. Dia punya ASI tidak lancar kok. Ini kami suruh kok dia pun solusi itu kami suruh kok dia kasih ini makan makanan yang berlemak kayak. Oke, terima kasih Mama Dorcas. Kita tepuk salut untuk Mama Dorcas. Caranya begini, tepuk salut. Salut. Mama Dorcas. Salut. Ibu-ibu tidak bisa memberikan inisiasi menyusui dini karena air susu tidak lancar. Ya. Dan di sini Mama Dorcas sesuai pengalaman sudah memberikan makanan yang berlemak seperti kacang-kacangan dan seterusnya. Itu pengalaman kita dan hal-hal itu seperti itu harus kita lakukan. Kalaupun sampai tidak bisa susu keluar, mungkin dengan memberikan susu-susu pabrikan. Formula. Ya.
Terus kebutuhan mental tadi, mungkin dalam banyak hal anak-anak tidak bisa ini diperhatikan dengan baik karena mungkin kelahiran tidak diharapkan dan seterusnya, sehingga dibutuhkan baik adalah perhatian, dekapan, kasih sayang berlebihan yang maksimal untuk anak tersebut. Mama Mince, silakan. Ya, jadi ini ada kebutuhan fisik dan mental untuk ibu menyusui. Yang pertama kebutuhan fisik, hambatan ini kekurangan pangan. Jadi solusinya adalah memberikan asupan makanan yang bergizi, kemudian memanfaatkan pangan lokal yang ada. Ya. Sedangkan kebutuhan mental ibu menyusui, hambatannya itu kekurangan perhatian. Solusinya ini suami dan keluarga harus memberikan perhatian dan kasih sayang cukup. Tanya ini sering tanya ini mau makan apa? Itu kan bentuk dari perhatian. Oke, Mama siapa lagi Mama? Mama Mina. Mama Mina itu sangat luar biasa, punya pengalaman kan sudah lahirkan anak ketiga. Jadi kita sebut tepuk salut untuk Mama Mina. Tepuk salut. Salut. Mama Mina. Salut. Oke. Jadi ini mungkin catatan penting salah satu di sini adalah makanan lokal. Kalau kita di sini banyak jagung, untuk jagung bose, untuk air susu banyak, lalu dengan ini marungge. Marungga. Oke. Baik, hambatan dan solusi secara umum kita sudah pelajari dan kita akan lihat penegasan menjadi kesimpulan pertemuan kita hari ini. Kita bisa lihat di sini. Baik, mama-mama semua, setelah kita diskusi, kita akan sampai pada kesimpulan pertemuan kita hari ini, pembelajaran kita, bahwa kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui dapat terpenuhi dengan layanan yang tersedia di masyarakat seperti posyandu, puskesmas, PAUD, BKB, Balai Keluarga Berencana, bansos bagi KPM, bantuan sosial itu dalam bentuk PKH atau bantuan pangan non tunai, juga kegiatan P2K2 dan pertemuan lain yang diselenggarakan untuk mendukung kapasitas keluarga. Jadi memang banyak hambatan yang diserikan tadi, tapi di lingkungan kita juga ada tempat-tempat yang akan membantu kita untuk mencari solusi dari hambatan-hambatan berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan ibu menyusui dan bayi baru lahir. Dan di sini kita lihat bukan hanya secara fisik saja, pelayanan fisik, tapi juga ada peningkatan kemampuan keluarga. Kita sebagai pendamping, kami pendamping sering melakukan P2K2, itu bagian dari peningkatan kemampuan keluarga untuk bisa mengatasi masalah stunting melalui pemenuhan kesejahteraan gizi dari anak baru, bayi baru lahir dan ibu menyusui. Baik, mama-mama semua, kita sebagai tindak lanjut dari pertemuan hari ini, kira-kira setelah kita belajar materi ini, apa yang harus kita lakukan di tempat tinggal kita maupun di lingkungan kita? Yang kita belajar tadi tentang hamba lu, janji diri kita, apa yang kita lakukan? Kita harus mempraktekannya Mempraktekan. di dalam keluarga. Mempraktekannya, praktek apa? Seperti apa? Kita Perhatian. memberikan perhatian khusus pada ibu hamil. Dalam hal ini perhatian. Lalu berkaitan dengan ada posyandu, ada puskesmas, apa yang harus kita lakukan setelah ini? Apakah kita hanya di rumah saja atau kita perlu? Kita harus ke posyandu untuk memeriksa. Kita bisa tulis terrajin ke posyandu ya. Rajin ke posyandu. Dan memeriksa Periksa kehamilan kehamilan, atau perkembangan anak. perkembangan anak. Dan ini kita bisa centang di sudah dan sedang akan dilakukan. Ini sudah ada di sini. Kalau perhatian ini harus terus ya. Terus. Oke. Baik, terima kasih. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang menangani masalah stunting melalui pemberian pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Dan mudah-mudahan dengan materi ini kita bisa pulang dan praktekkan di lingkungan kita masing-masing. Kita berdiri untuk menutup kegiatan kita dengan doa, namun sebelumnya kita bermain untuk memberi semangat kita pulang rumah. Demikian video singkat tentang hambatan dan solusi dalam pemenuhan kebutuhan gizi bayi baru lahir dan ibu menyusui.